kemanusiaan itu sudah sejak 2008 ketika ada eskalasi konflik tinggi, kita bahkan mengirimkan tim kesehatan. Itu dulu masuk ke Gaza lewat Mesir. Nah, tetapi karena semakin sulit mendapatkan akses, nah ini yang menjadi persoalan akses bantuan kemanusiaan sulit, kita akhirnya mendukung melalui Palang Merah Internasional dan UNRWA, jadi UN yang khusus mendukung Palestina ya, badan UN yang khusus Palestina. Jadi ini kemudian juga warga Muhammadiyah itu nggak terima ini kok barangnya kemana kelihatan. Nah ini padahal tanggung jawabnya besar, sehingga yang dilakukan itu memang banyak hal yang supaya juga donasi-donasi yang dikumpulkan lewat lazisme itu juga bisa akuntabel ya. Jadi kita ada beberapa kebantuan kemanusiaan memang sebelum ini, sehingga itu membantu kami di dalam merespon kemanusiaan ke depannya. Jadi next, ini nggak usah, tadi sudah disampaikan ya korban-korbannya itu juga setinggi ya. Masalah kemanusiaannya yang saya gather dari UN OCHA dan yang lain-lain, yang paling parah itu adalah ketersediaan air. Kemudian yang kedua tentang shelter atau tempat pengungsian yang tidak layak ya, itu juga kami dapatkan dari mereka. Kemudian akses ya terhadap bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan itu sangat diminta oleh mitra kami yang di Gaza. Kemudian juga persoalan infrastruktur yang semuanya bahkan dihancurkan ya. Ini masalah-masalah kemanusiaan sekarang. Next. Yang kita usulkan sebetulnya itu, kalau saya simplified ya, itu ada 3. Jadi untuk humanitarian crisis response yang bisa dilakukan itu ya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena ini nggak mungkin hanya 1-2 tahun. Persoalan kemanusiaan itu kan dari dulu saja sudah ada, apalagi ada eskalasi konflik ini kan multiple ya. Jadi sudah humanitariannya itu sangat kompleks ya. Jadi ini susah ya dilakukan. Jangka pendeknya itu yang bisa dilakukan next itu biar nanti yang lain diskusi. Jadi short term emergency relief yang kita lakukan itu yang paling utama adalah save life and alleviate suffering. Itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana menyelamatkan orang Palestina, kalau yang belum meninggal itu jangan sampai meninggal ya, karena yang injured itu yang sekarang sakit itu banyak ya. Jadi ini susah. Jadi oleh karena itu yang kita dorong itu akses terhadap bantuan kemanusiaan. Kita memang bekerja sama dengan ICRC. Kebetulan saya juga tergabung dalam Indonesian Humanitarian Alliance. Jadi ini anggotanya banyak organisasi kemanusiaan di Indonesia yang membantu di Myanmar ya, isu Rohingya dan isu Palestina dan isu-isu yang lain. Itu kita mendorong Kemenlu untuk memfasilitasi, karena yang dibolehkan masuk di Kairo itu hanya government dan UN, sehingga NGO itu juga susah mau kemudian antri di Rafah. Akhirnya kemarin kita pemenuhan kebutuhan dasarnya itu bisa melalui pemerintah Indonesia yang kemarin menerbangkan Hercules ya, dengan seluruh ada 15 organisasi kemanusiaan yang mengirim, ada Basnas, Muhammadiyah, kemudian Rumah Zakat, PKPU, NU dan macam-macam. Kemudian bersama dengan pemerintah Indonesia itu masuk lewat Mesir. Nah, kami juga ini yang foto saya tampilkan itu juga yang bawah itu yang rombongan dengan pemerintah, yang di atas itu alhamdulillah mitra lokal kita itu survive. Jadi kita juga sempat takut karena sudah seminggu itu dihubungi nggak bisa, tidak menjawab. Kemudian di Gaza Utara itu juga dibom kan, sehingga kita ini gimana, terus dikirim, ditransfer dana bounce back katanya bisa gitu kan, sudah diberi rekening karena memang seluruh bank-bank di sana itu juga tutup hampir 2 minggu. Ini kan perangnya sudah 1 bulan ya. 2 minggu itu bank-bank itu tutup, sehingga mereka meminta kita untuk menahan tidak mengirim dulu, karena akses terhadap bank kita juga nggak ada gitu kan. Sementara kalau bank di Kairo itu masuk dari Rafah itu sudah penuh, buka tutupnya hanya terbatas, hanya beberapa jam saja, sehingga mereka juga bilang sebetulnya juga mereka pakai
ini nggak boleh dideklar sebetulnya, mungkin ya off the record ya kalau ketahuan. Misalnya mereka bikin terowongan dari sini, jadi sebetulnya orang-orang